Pernahkah kamu memperhatikan bahwa sekarang hampir semua orang selalu sibuk? Bukan sibuk bekerja, bukan sibuk membangun sesuatu, bukan sibuk mengejar mimpi, tapi sibuk melihat layar, di halte, di restoran, di kamar tidur, di ruang keluarga. Bahkan saat sedang bersama orang-orang yang mereka cintai, mata mereka ada di sana, di sebuah benda kecil yang selalu berada dalam genggaman, dan anehnya, kita tidak merasa ada yang salah, karena semua orang melakukannya. Kita bangun pagi, sebelum kaki menyentuh lantai, sebelum sempat merasakan udara pagi, sebelum sempat bertanya pada diri sendiri bagaimana perasaan kita hari ini. Tangan kita sudah mencari ponsel, hanya sebentar, katanya. Hanya ingin melihat notifikasi, hanya ingin mengecek sesuatu, hanya 5 menit, lalu tiba-tiba 40 menit berlalu, dan hari pun dimulai. Bukan dengan kesadaran, tapi dengan distraksi. Dulu, manusia takut kehilangan uang, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan rumah. Hari ini, ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang sedang hilang. Dan banyak dari kita bahkan tidak menyadarinya. Perhatian, karena perhatian adalah hidup itu sendiri. Apa yang kamu beri perhatian akan menjadi pengalamanmu, dan pengalamanmu akan menjadi hidupmu. Jika setiap hari perhatianmu dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting, maka perlahan hidupmu juga akan habis untuk hal-hal yang tidak penting. Bayangkan seseorang memberimu 1 juta rupiah, lalu uang itu dicuri. Kamu pasti sadar, kamu pasti marah, kamu pasti mencarinya. Tapi bagaimana jika yang dicuri bukan uang? Bagaimana jika yang dicuri adalah 2 jam hidupmu hari ini, 3 jam besok, 4 jam minggu depan? Sedikit demi sedikit, tanpa terasa, tanpa suara, tanpa perlawanan. Apakah kamu akan menyadarinya? Masalahnya, pencuri perhatian zaman sekarang tidak memakai topeng. Mereka tidak memecahkan pintu. Mereka tidak datang diam-diam di malam hari. Mereka datang dalam bentuk yang menyenangkan, dalam bentuk video pendek, dalam bentuk notifikasi, dalam bentuk rekomendasi yang terasa sangat relevan, dalam bentuk hiburan yang tidak pernah habis. Mereka tidak memaksa kita masuk, mereka membuat kita ingin masuk sendiri. Pernahkah kamu membuka aplikasi hanya untuk 5 menit, lalu sadar bahwa 1 jam telah hilang? 1 video menjadi 2, 2 menjadi 10, 10 menjadi 50. Dan sebelum sadar, malam sudah tiba, hari sudah hampir selesai. Tapi tidak ada yang benar-benar terjadi. Yang lebih menakutkan, bukan karena kita membuang waktu, tapi karena kita mulai kehilangan kemampuan untuk hadir. Saat makan, kita scrolling. Saat menunggu, kita scrolling. Saat bosan, kita scrolling. Saat sedih, kita scrolling. Saat kesepian, kita scrolling. Kita tidak lagi merasakan hidup. Kita mengalihkan perhatian dari hidup. Kesunyian dulu adalah tempat manusia berpikir. Sekarang, kesunyian menjadi sesuatu yang ditakuti. Karena begitu tidak ada suara, tidak ada notifikasi, tidak ada hiburan, kita dipaksa bertemu dengan diri sendiri. Dan banyak orang tidak tahu bagaimana caranya. Ada sesuatu yang menarik. Algoritma tidak peduli apakah kamu bahagia. Algoritma tidak peduli apakah hidupmu berkembang. Algoritma tidak peduli apakah hubunganmu membaik. Algoritma hanya peduli satu hal. Berapa lama kamu bertahan? Berapa lama matamu tetap melihat layar? Berapa lama perhatianmu bisa ditahan? Karena perhatian telah menjadi mata uang paling berharga di dunia modern. Perusahaan terbesar di dunia tidak menjual produk. Mereka menjual perhatian manusia. Semakin lama perhatianmu bertahan, semakin besar keuntungan mereka. Dan perlahan, kita mulai hidup dalam ekonomi perhatian. Dan yang paling menyedihkan,
Hidup tidak bisa di-scroll kembali. Tidak ada tombol rewind untuk waktu. Tidak ada fitur replay untuk masa muda. Tidak ada update yang bisa mengembalikan tahun-tahun yang telah hilang. Suatu hari, kamu akan melihat matahari terbenam untuk terakhir kalinya. Kamu akan tertawa bersama seseorang untuk terakhir kalinya. Kamu akan memeluk seseorang untuk terakhir kalinya. Dan kamu tidak akan tahu kapan momen itu terjadi, karena hidup selalu berlangsung sekarang, bukan nanti, bukan setelah satu video lagi, bukan setelah satu notifikasi lagi, bukan setelah satu scroll lagi, Kyo. Sekarang, mungkin pertanyaan yang perlu kita tanyakan bukanlah berapa banyak uang yang aku miliki, tapi siapa yang memiliki perhatianku? Karena apa yang memiliki perhatianmu sedang memiliki hidupmu. Jika perhatianmu dimiliki rasa takut, hidupmu akan dipenuhi ketakutan. Jika perhatianmu dimiliki kemarahan, hidupmu akan dipenuhi kemarahan. Jika perhatianmu dimiliki distraksi, hidupmu akan dipenuhi kehampaan. Namun jika perhatianmu kembali kepadamu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai melihat hal-hal kecil lagi. Suara hujan, angin pagi, tawa seseorang, percakapan yang tulus, matahari yang perlahan tenggelam di ufuk, hal-hal sederhana yang selama ini ada, tapi terlewat karena kita terlalu sibuk melihat layar. Mungkin kebahagiaan tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin ia hanya tertutup oleh terlalu banyak distraksi. Dan mungkin perjuangan terbesar manusia modern bukanlah melawan dunia, bukan melawan orang lain, bukan melawan keadaan, tapi melawan segala sesuatu yang berusaha merebut perhatiannya. Karena pada akhirnya, hidup kita dibentuk oleh apa yang kita perhatikan. Dan suatu hari nanti, ketika semuanya berakhir, yang akan tersisa bukanlah jumlah followers, bukan jumlah likes, bukan jumlah notifikasi. Yang tersisa adalah momen-momen yang benar-benar kita jalani, orang-orang yang benar-benar kita cintai, dan waktu yang benar-benar kita hadir di dalamnya. Jadi hati-hati, karena hal yang paling banyak dicuri dari kita bukan uang, bukan harta, bukan kesempatan, melainkan perhatian. Dan ketika perhatian hilang, perlahan hidup ikut menghilang bersamanya. Dan yang paling menyedihkan, hidup tidak bisa di-scroll kembali. Tidak ada tombol rewind untuk waktu. Tidak ada fitur replay untuk masa muda. Tidak ada update yang bisa mengembalikan tahun-tahun yang telah hilang. Suatu hari, kamu akan melihat matahari terbenam untuk terakhir kalinya. Kamu akan tertawa bersama seseorang untuk terakhir kalinya. Kamu akan memeluk seseorang untuk terakhir kalinya. Dan kamu tidak akan tahu kapan momen itu terjadi, karena hidup selalu berlangsung sekarang, bukan nanti, bukan setelah satu video lagi, bukan setelah satu notifikasi lagi, bukan setelah satu scroll lagi, Kyo. Sekarang, mungkin pertanyaan yang perlu kita tanyakan bukanlah berapa banyak uang yang aku miliki, tapi siapa yang memiliki perhatianku? Karena apa yang memiliki perhatianmu sedang memiliki hidupmu. Jika perhatianmu dimiliki rasa takut, hidupmu akan dipenuhi ketakutan. Jika perhatianmu dimiliki kemarahan, hidupmu akan dipenuhi kemarahan. Jika perhatianmu dimiliki distraksi, hidupmu akan dipenuhi kehampaan. Namun jika perhatianmu kembali kepadamu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai melihat hal-hal kecil lagi. Suara hujan, angin pagi, tawa seseorang, percakapan yang tulus, matahari yang perlahan tenggelam di ufuk, hal-hal sederhana yang selama ini ada, tapi terlewat karena kita terlalu sibuk melihat layar. Mungkin kebahagiaan tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin ia hanya tertutup oleh terlalu banyak distraksi. Dan mungkin perjuangan terbesar manusia modern bukanlah melawan dunia, bukan melawan orang lain, bukan melawan keadaan, tapi melawan segala sesuatu yang berusaha merebut perhatiannya. Karena pada akhirnya, hidup kita dibentuk oleh apa yang kita perhatikan. Dan suatu hari nanti, ketika semuanya berakhir, yang akan tersisa bukanlah jumlah followers,
Bukan jumlah likes, bukan jumlah notifikasi. Yang tersisa adalah momen-momen yang benar-benar kita jalani. Orang-orang yang benar-benar kita cintai. Dan waktu yang benar-benar kita hadir di dalamnya. Jadi hati-hati, karena hal yang paling banyak dicuri dari kita bukan uang, bukan harta, bukan kesempatan, melainkan perhatian. Dan ketika perhatian hilang, perlahan hidup ikut menghilang bersamanya.